Halo adik-adik, kembali lagi di Minggu Sukacita. Di Minggu Sukacita kali ini, Kak Fenty ditemani oleh Kak Maya. Nah, sebelum kita memulai Minggu Sukacita kita kali ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Maya. Baik adik-adik di rumah, mari kita mengambil sikap berdoa. Tapi kita bernyanyi dulu ya. Mari kita sama-sama bernyanyi. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur karena pada Minggu Sukacita kali ini kami masih boleh belajar meskipun belajar secara online. Ya Bapa, berkatilah apa yang sebentar lagi kami akan pelajari. Semoga pada Minggu Sukacita ini apa yang disampaikan oleh kakak-kakak dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengawalinya dengan doa. Sekarang kita akan Berdinamika bersama lewat gerak dan lagu yang berjudul mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar ku salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis. Manis, oh manis, ikut Tuhan Yesus sungguh manis. Manis, manis, ikut Tuhan Yesus selalu manis. Manis, oh manis.
selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Baik adik-adik, tadi kita sudah berdinamika bersama lewat gerak dan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi nih Kak Pentin? Nah, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh tamu spesial kita kali ini yang berasal dari paroki kita sendiri loh Kak Maya. Wah, siapa ya? Penasaran nih. Nah, kalau Kak Maya dan adik-adik penasaran, langsung saja yuk kita simak videonya. Halo adik-adik semuanya, happy Sunday, berjumpa lagi dengan Prater. Kok berjumpa lagi? Baru berjumpa ya. Salam Minggu Sukacita dari Prater. Prater siapa? Ada yang sudah kenal sama Prater sebelumnya atau masih bingung? Ini siapa? Ini pakai baju putih ini siapa ini? Adik-adik, ada yang tahu nama panggilan Prater? Pasti nggak tahu ya. Mungkin kalau di situ dia tahu tuh kakak-kakak membina biak di situ pasti udah tahu seperti Kak Reksi, Kak Nadine, Kak siapa lagi, Kak Pentin itu pasti mereka udah tahu itu. Adik-adik biasa teman-teman Prater yang lain tuh manggil Prater Randa. Nah, tapi sabar dulu sebelum kita mulai Minggu Sukacita kita pada pagi ini, Prater tadi tuh kayaknya ada bawa satu teman gitu. Tapi di mana ya? Kok nggak ada? Prater, halo, Prater. Halo Oh, adik-adik. ini dia. Prater Anda kesendirian, saya temani lah kalau gitu kan. Iya, Daripada kesendirian, kesepi-sepian. Nah, makanya itu teman nih. Prater Anda udah kenalan belum sama adik-adik? Sudah? Sudah Oh, sudah kenalan. Iya. Kalau itu giliran saya dong. Iya, Supaya karena tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kenal, supaya disayang, maka kita kenalan dulu adik-adik. Perkenalkan, nama saya Frater Paulus Danis Saya Putra. Adik-adik bisa panggil saya Frater Danis. Saya berasal dari Paroki Trinitas Bangunsari BK3 Belitang. Ngomong-ngomong, Frater Anda pakai jubah. Keren sih. Keren nih, Prater nih kalau hari Minggu apalagi pas semangat bisa terbang ya. Wih, bisa terbang seperti Batman, seperti Superman dong. Iya, Spiderman juga bisa Eh, loncat ini. Tapi hebat Yesus apa hebat super Spiderman adik-adik? Ya, hebat Yesus. Hebat lah, Yesus dong. Prater. Pasti dong. Iya. Oh, kayak mana sih Frater? Supaya bisa dapat jubah kayak gitu sih? Hah? Gimana caranya? Gampang, Harus sampai tuh. Prater, tinggal suruh minta uang sama mama terus beli. Gampang tuh, Prater. Iya, gampang. Gampang kok. Frater. Gampang. Oh. Punya sarung merah putih tinggal masukin. Tapi jangan ya, nggak boleh. Tapi jangan kayak gitu deh, nggak boleh. Iya. Kalau mau Sama. jadi seperti kami adik-adik, harus daftar diri dulu dong. Keren Masuk ke kan? Seminari, keren kan? Keren. Sampai seperti pakai jubah seperti kami kan? Iya. Jadi adik-adik pertama-tama juga harus rajin belajar dong kalau misalkan mau masuk seminari. Kemudian harus rajin apa lagi Frater Anda? Hah? Rajin belajar, Rajin menabung, rajin menabung juga. taat sama orang tua, Taat sama orang tua, yang pastinya rajin berdoa. rajin berdoa. Satu lagi dong, kalau hari Minggu harus ikut Ikut sekolah minggu. ikut sekolah Minggu. Benar sekali, Frater Anda ini ya. Nggak bisa kalau mau jadi calon emang nggak ikut sering ikut sekolah minggu. Iya dong, harus rajin-rajin sekarang ikut sekolah Minggu. Tapi sabar dulu, Prater. Udah ada yang tahu belum Prater ini tinggal di mana nih? Di mana? Tinggal di mana ya? Ada yang tahu Penasaran belum? kan adik-adik? Tinggal di mana? Ada yang tahu? Ini Iya. Prater kasih gambaran. Iya. Ada yang Gimana? tahu pernah belajar keajaiban dunia? Belum tahu ya. Belum tahu Ada ya? yang pernah dengar Danau Toba? Danau Banyak Toba. yang banyak ikan emasnya. Pasti udah pada pernah dengar itu adik-adik. Danau Toba. Danau Prater Toba. tuh sebelahnya tinggal di samping Danau Toba. Prater. Samping Danau Toba ya? Iya. Banyak ikan apa sih itu, Frater? Ikan emas. Jadi kalau Banyak ikan sore kalau bosan atau pusing tinggal berenang sama ikan emas di Berenang dong, samping. sambil mancing dong, Frater. Prater ini pernah di sambil apa? Kecium ikan mas pernah ini. Prater ini. Frater Anda, Oh. ada-ada aja Frater Anda ini, aduh.
Bawa kitab suci Frater Anda. Ini bawa kitab suci, mau sekolah minggu kok. Sekolah minggu adik-adik pasti juga bawa dong. Kitab suci ini. Kalau adik-adik ada yang belum bawa kitab suci, besok sekolah minggu harus wajib bawa. Ya kan, benar kan Frater Anda? Benar. Iya dong. Karena dalam kitab suci ini kita bisa mengenal Yesus. Kalau mengenal Yesus berarti harus baca kitab suci. Tapi kita harus minggu ini kira-kira baca Injilnya apa ya, Frater ya? Bacaan Injil hari ini. Iya. Oh, kalau gitu ayo sama-sama kita buka yuk adik-adik. Kita buka dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ya, Frater. Injil Yohanes, Frater Anda. Bab berapa? Injil Yohanes bab 12. Bab 12. Bab 12 ayat 20 sampai ayat 33. 33. Oke, Frater. Langsung saja kita bacakan ya, Frater. Langsung kita bacakan yuk. Adik-adik mendengarkan ya. Adik-adik mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi apabila ia mati, ia akan berbuah banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah muliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Apapun yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu." Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku apabila ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Frater, baru saja tadi kita dengar bacaan Injil. Ada yang tahu bacaan Injil yang barusan kita dengar ini mengisahkan tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu, Dede? Tentang apa, Frater? Misalkan tentang apa, Pak Randa? Kelihatannya tentang apa, Frater? Misalkan tentang Yesus yang memberitahukan berkaitan dengan kematiannya. Oh iya, dikajikan sekarang lagi masa Prapaskah ya. Iya, masa Berarti Prapaskah, kita Pak Randa. mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan yang akan kita rayakan nanti pada hari Paskah. Setelah kebangkitannya, Frater ya. Nah, Pada hari Paskah. tapi sebenarnya bacaan Injil hari ini tuh mau membicarakan tentang apa sih, Frater? Kenapa kok Tuhan Yesus mau meninggal harus memberitahukannya kepada para murid-muridnya, Frater? Kira-kira apa ya, adik-adik ya? Penasaran kan adik-adik? Kalau menurut saya, adik-adik, karena pertama-tama
Yesus ingin menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Makanya ia rela menderita wafat di kayu salib. Dan melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib, kita ditebus, kita diselamatkan. Benar sekali adik-adik. Tadi kan dikatakan jikalau biji gandum tidak akan jatuh ke tanah, maka tidak akan menghasilkan buah kan? Ada yang Iya. tahu biji gandum itu apa, Frater? Biji gandum, wah di sini nggak ada frater tanaman biji gandum. Biji gandum itu kayak biji kacang nggak ya? Ada yang tahu Ada yang tahu biji gandum nggak ada? biji kacang? Kalau biji kacang Frater tahu. Biji kacang, frater juga tahu. Kecil. Biji kacang. Oh, biji gandum itu nggak tahu berarti ya? Wah belum tahu, belum pernah lihat. Oke, Di nanti sini nggak ada. nanti kita beli di pasar ya biji gandum ya, kalau ada. Kalau ada kita beli. Nah, katanya kalau jika biji gandum tidak jatuh ke tanah, dia akan mati, Iya, tidak akan menghasilkan buah. iya. Tetapi jika ia mati, kemudian ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, begitu adik-adik. Jadi nanti kalau adik-adik sampai rumah pulang, adik-adik itu tuh harus banyak menghasilkan buah seperti kata Yesus hari ini. Menghasilkan banyak buah, menghasilkan sukacita. Buahnya itu apa? Nah, kalau bermain sama teman-teman atau disuruh ibu bapaknya, Danis, belikan dulu bapak kopi, belikan dulu ibu sayur. Jadi adik-adik jangan, males, lagi main game nih, seru nih Frater. Jangan seperti itu adik-adik. Jadi ketika disuruh orang tua harus laksanakan. Kalau mau pergi sekolah atau Iya. males, minggu depan males, lihat pergi sekolah minggu. Kenapa? Lihat kakak-kakaknya nggak seru. Jangan begitu, adik-adik. Harus semangat seperti Harus menghasilkan banyak buah buah. sambil bacaan Injil hari ini. Begitu. Yesus bilang kalau kita semua yang menjadi pengikutnya itu harus tetap bersetia sama-sama sama Dia. Setia dan tekun. Nah, jadi kalau kesetiaan itu kita harus sepertinya kalau mau makan kita harus berdoa, Betul setia, sekali. terima kasih sama Ucap Tuhan syukur. Yesus. Lalu Bangun pagi harus doa. pagi doa, malam mau tidur Malam pun harus juga doa. berdoa. Gitu. Nah, seperti itu adik-adik. Lalu brother, Apa itu brother? adik-adik tahu tidak? Tuhan Yesus ini berbeda dari kita semua. Karena apa? Karena nanti ketika Tuhan Yesus itu meninggal seperti kita, ternyata Tuhan Yesus itu bisa bangkit, dimuliakan, Wah, bisa bersinar nantinya. Hebat berarti brother ya. Iya, makanya kita harus bangga sebagai anak-anak sekolah minggu. Apalagi dalam minggu sukacita ya adik-adik Harus ya. lebih bersukacita dong brother ya. Sukacita, goyang dulu. Kita goyang dulu, brother. Nanti goyangnya ditahan ya. Nanti ya kita goyang. Goyangnya sama kakak-kakak pembimbing di sana ya goyangnya. Iya. Nah, begitu adik-adik. Nanti kalau sudah pulang ke rumah atau yang lagi nonton tayangan ini sama Prater, nanti harus bisa tahu, seru ya sama Prater ya, asik ya, iya harus harus itu dong. asik. Apalagi baca Injil ya. Nanti kalau di rumah rajin-rajin baca kitab Harus suci. rajin belajar baca kitab suci dong. Katanya mau jadi imam, mau jadi suster, Iya. biar berwati. Jadi harus rajin baca kitab suci dong. Iya, itu harus. Kita tunggu di sini ya, Frater, kedatangan adik-adik ya. Iya, tunggu di sini Kami ya. tunggu di sini adik-adik. Nanti Prater kita berenang sama-sama ya, cari Berenang ikan. di Danau Toba cari ikan. Ikan di Danau Toba. Gitu. Lalu Prater, mungkin Prater ini ya, bacaan Injil yang bisa kita hafalkan. Iya, bagikan kita Prater. bagikan kepada adik-adik. Adik-adik Adik-adik semua pun ya. nanti juga harus membagikannya pada sesama dong. Iya. Supaya bacaan Injil pada Minggu Sukacita ini semakin berbuah. Nah, berarti kita harus pamit deh, Prater. Aduh, kita pamit harus Prater sedih harus tinggal, sedih kali. Sedih kali. Prater ini kok cepat kali ini, Prater. Baru saja kita bersama Baru adik-adik aja udah harus ngomong. pamit ini. Iya, Prater harus pergi lagi nih, harus pergi ke gereja juga. Jadi Prater pamit dulu.
Oke, gitu ya. Oke, Adik, terima kasih ya, Adik. Baik adik-adik terkasih, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Frater Randa dan Frater Paulus. Semoga apa yang disampaikan Frater bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik masing-masing, sehingga adik-adik bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kak Pentin, habis ini kita mau ngapain lagi ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi kreativitas Kak Maya. Nah, sesi kreativitas kali ini akan dibawakan oleh Kak Angel dan Kak Berti. Kepada Kak Angel dan Kak Berti, kami persilakan. Ohayo adik-adik. Sekarang adik-adik akan memasuki sesi kreativitas bersama Kak Angel dan juga Kak Berti. Sebelum itu kakak minta izin dulu ya untuk membuka masker. Jadi kita akan membuat Hati Yesus yang ada dalam hati kita. Oh ya, sebelum itu kakak akan beritahu dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kertas HVS. Yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, alat pewarna. Krayon ataupun pensil warna ya. Yang keempat, gunting. Yang kelima berupa Gambar salib dan kutipan dari Yohanes bab 12 ayat 24 dan ayat 25. bahan yang terakhir yaitu double tip. Oke, kita langsung masuk ke tahap pembuatannya. Tahap pertama, kita ambil kertas HVS, lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Lalu, kita ambil alat tulis, dan kita gambar pola pada kertas HVS tadi. Nah, adik-adik, kira-kira polanya akan seperti ini. Setelah itu, adik ambil gunting, dan gunting sesuai dengan pola yang sudah adik-adik buat tadi. Usahakan mengguntingnya dengan rapi ya adik-adik. Setelah digunting, kira-kira polanya akan terbentuk seperti ini. Lalu adik-adik ambil alat tulis lagi, dan kita akan buat pola baru. Nah, polanya kira-kira seperti ini. Adik-adik menggunting yang bagian kakak arsir ini ya. Untuk bagian yang tengah ini, adik-adik tidak perlu mengguntingnya. Nah adik-adik, ini hasil setelah kakak gunting polanya dan kakak warnai. Untuk bagian luarnya, kira-kira adik warnain seperti ini. Bagian belakangnya juga. Lalu untuk bagian dalamnya, adik-adik hias sesuai dengan minat adik-adik sendiri. Nah, setelah itu kita akan gunakan gambar salib yang tadi. Nih, salibnya di bagian belakangnya kita akan tempelkan double tip. Lalu, cut loh. 2, 3. Nah, setelah double tipnya dibuka, adik-adik tempel salibnya di bagian tengah ya. Lalu kita ambil ayat dari kitab suci yang tadi adik-adik tulis. Yang ini, yang warna kuning ini kita akan tempelkan di dalam. Yang warna kuning itu ialah Yohanes bab 12 ayat 25. Lalu kita tempelkan di bagian tengah. Nah, setelah itu hati Yesusnya adik-adik tutup dulu ya. Nah, lakukan juga hal yang sama pada Yohanes bab 12 ayat 24. adik-adik tempelkan di luar. Nah, sudah jadi deh. Nah, adik-adik, kira-kira hasil kreativitas kita pada Minggu Sukacita kali ini seperti ini. Selamat mencoba! Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung acara Minggu Sukacita kali ini. Tetapi sebelum ditutup, akan ada beberapa poin penting yang akan disampaikan oleh Kak Maya tentang apa yang disampaikan oleh Frater Randa dan Frater Paulus tadi, yaitu... Nah, Kak Pentin, sebelum kakak menyampaikan poin-poin penting, kakak akan membacakan
bacaan Injil pada hari ini, yaitu kakak hanya mengambil satu ayat saja, yaitu ayat 24 adik-adik. Yohanes bab 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk banyak menghasilkan buah, yaitu buah-buah dari kebaikan yang adik-adik buat. Contohnya seperti membantu orang tua, Kak Pentin. Berkata jujur, Terus kita harus rajin belajar, rajin berdoa, rajin ke gereja. banyak sekali buah-buah kebaikan yang adik-adik di rumah bisa perbuat selama masa pandemi ini ya Kak Pentin ya. Nah, adik-adik itulah yang bisa kakak sampaikan bersama Kak Pentin. Semoga adik-adik di rumah bisa menerapkan secara nyata di kehidupan adik-adik. Dan mari kita menutup segala rangkaian aktivitas Minggu Sukacita kita kali ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Kak Angel dan Kak Berti. Baiklah adik-adik, adik-adik telah sampai di penghujung acara Minggu Sukacita kali ini. Nah, di awal tadi kan kita sudah berdoa, alangkah baiknya di penutup kali ini kita juga akan berdoa. Doa kali ini akan dipimpin oleh Kak Berti. Kepada Kak Berti kami persilakan. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkatilah semoga apa yang telah kami dapat pada Minggu Sukacita kali ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati untuk Minggu Sukacita selanjutnya. Semoga dapat berjalan dengan baik. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.